Allah katakan, aku akan menyiapkan satu kondisi yang amat rusak, amat rusak, amat rusak, kondisi yang amat rusak. Bagi seseorang yang katanya dia mengatakan, aku menghadapmu ya Allah, aku menyembahmu ya Allah, tapi nyatanya hati ini tidak menghadap Allah. Saya mau tanya Gus, Di akhirat itu banyak sekali manusia-manusia kerdil atau manusia, ya kerdil, atau manusia-manusia cebol, dan wajahnya sangat menakutkan sekali. Ada yang kepalanya besar, perutnya kecil, kaki tangannya kecil. Ada yang kepalanya kecil, perutnya besar, kaki tangannya kecil, dan lain sebagainya. Yang saya tanyakan ialah orang-orang yang bagaimana nanti kalau mati rohnya bisa berubah menjadi kerdil-kerdil atau cebol-cebol dan sangat menakutkan sekali. Demikian Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah golongan hati seseorang yang tidak tahu diri. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itulah golongan manusia hati di mana ketika saat Allah kasih rezeki 10 minta 15, dikasih 15 minta 20, dikasih 20 minta 50, dikasih 50, begitu seterusnya. Mereka tidak tahu kalau itu dorongan bisikan nafsu lewat sifat basariah. Sudah menjadi kebiasaan kita sebagai manusia. Ketika sifat basariah kita itu belum jinak alias belum lemah, kita itu punya rizki 100.000, 100.000, itu bayangannya mungkin lebih enak 200.000, itu sudah biasa. Dia sudah kasih Allah kecukupan tapi ingin lebih. Yang jadi RT pingin jadi RW, yang jadi RW pingin jadi kadus, kadus pingin jadi lurah, lurah pingin jadi bupati atau wali kota, sudah jadi wali kota pingin jadi gubernur, sudah jadi gubernur pingin jadi presiden, sudah jadi presiden habis ya pingin anak putune jadi presiden. Lah aku gak nyindir, gak boleh. Ini saya memang itulah sifat manusia, Pak. Intinya tidak akan puas hati kita tentang apa yang sudah diberikan Allah. Intinya di situ. Loh ini jadi kerdil, mangane akeh tapi gak iso dukur. Gede wetenge tok, bahasa saya dulu iku wong cacingen. Jadi makan banyak nggak bisa gemuk, nggak bisa besar, cuman sing gemuk perutnya aja. Itu namanya orang cacingen. Belikan kombantrin, cek nang mari, cacingnya lo cek nang mati. Kalau sudah mati baru makanmu secukupnya membentuk nanti.
Satu, itulah kita hati tidak akan ada rasa puas apa pemberian Allah. Kedua, mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf, tidak ada sindir menyindir, enggak. Saya berbicara atas dasar fakta di lapangan. Allah katakan, aku akan menyiapkan satu kondisi yang amat rusak. Amat rusak. Amat rusak. Kondisi yang amat rusak. Bagi seseorang yang katanya dia mengatakan, aku menghadapmu ya Allah, aku menyembahmu ya Allah, tapi nyatanya hati ini tidak menghadap Allah. Ngapunten, mohon maaf. Akhirnya ketika kita menghadap, hati kita lalai dari yang kita hadap. Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim, ya wis. Ini fakta di lapangan loh ya. Mengapa demikian? Jawabannya cuma satu, sifat basariyah itu belum jinak. Kelihatannya nanti pandangan umum menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Iki wong sing api. Lah ngoten. Tapi nyatanya masuk dalam zona wilayah yang rusak. Inilah yang Rasulullah pernah bersabda, besok itu ya akhir zaman, umat saya itu umat Islam luar biasa banyaknya. Pengikutku oke, tapi boboti koyo untuk. Ngerti untuk? Buih di lautan. Gak berbobot. Diterpa angin ke barat ya ke barat, diterpa ombak ke timur ya ke timur. Inilah umat Islam. Apalagi goncangan-goncangan situasi kondisi pada saat ini, Pak. Kita diadu lewat partai, diadu lewat kandidat dan macam-macam. Melihat semuanya selalu saling menjatuhkan dan membenarkan dirinya masing-masing. Sing ini dicacat, sing itu dicacat, Bapak Ibu bingung akhirnya. Umat iki bingung mau pilih yang mana. Susah. Wis, kalau seperti ini jadilah umat yang berbobot, punya teken. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim walladzina amanu wa amilus sholihat. Dialah yang hatinya beriman bahwasanya semua apapun yang dia hadapi, dia sibuk melihat Allahnya, percaya bahwasanya datangnya itu dari Allah, tidak melihat nurnya, isarohnya berupa enak gak enak, berupa macam-macam bentuk warnanya, enggak. Dia sibuk hanya melihat Sang yang hidup itu sendiri, Sang yang maha suci itu sendiri. Sehingga dengan begitu maka inilah yang disebut sebagai orang yang memegang teken. Apa teken itu? Tongkat. Memegang tongkat dengan kuat. Istilah bahasa Nabi Musa, mereka yang selamat adalah mereka yang masuk di dalam kapal saya. Iki Nabi Nuh ya. Masuk di dalam kapal saya. Mohon maaf pada saat itu Kan'an itu anak beliau itu nggak mau masuk, nggak selamat.
Dia memakai akal, gak mungkin banjir bah ini akan naik sampai bukit ini, gak mungkin. Iki bahasa akal. Akhirnya apa? Terjadi. Kalau kapal kan ketika saat airnya tambah tinggi, kapalnya ikut meninggi. Kalau airnya turun, ikut turun. Selama dia di dalamnya, artinya mohon maaf, kita tidak akan masuk dalam zona yang rusak manakala kita itu tetap di dalam kapal anugerah Allah, yaitu makrifat dateng Gusti. Kapal sampean ikut disebut dinul haq. Wis titik. Ada lagi.